Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, tidak hentinya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali bagi bapak dan saudara. Kenapa saya bilang begini? Karena bapak dan saudara diberikan waktu secara khusus untuk sholat, waktu secara khusus untuk mengaji, bahkan diberikan reward, diberikan perhatian. Ini sekedar membandingkan saja. Saya dulu pernah ngisi rutin di Telkomsel di daerah BSD. Pegawainya ya banyak banget. Tapi yang ikut itu mungkin tidak ada 1% dari pegawainya. Jadi makanya Anda bersyukur bahwa dikasih waktu dan dikasih perhatian. Sebab apa? Sebab satu hal yang baik itu pasti dirasakan berat oleh hawa nafsu. Tapi dengan berjalannya waktu, maka sesuatu itu pasti akan ada perubahan. Ya kira-kira makan bagi anak kecil. Anak kecil itu paling benci suruh makan, paling gak suka suruh makan, maunya main. Karena dia tidak tahu manfaatnya makan. Nanti kalau udah besar, gak usah disuruh, dia nyari sendiri. Ya, mudah-mudahan bapak dan saudara nanti pada saatnya akan pada kondisi di mana kita memang membutuhkan untuk siraman-siraman rohani untuk meluruskan langkah kita, meluruskan pikiran kita. Jamaah sekalian, hari ini kita akan masih melanjutkan kriteria mukmin sukses menurut Al-Quran. Kita kemarin membahas 2 poin, yaitu pertama, orang yang khusyuk sholatnya. Memang agak aneh kalau khusyuk sholat kok dijadikan sebagai ukuran kesuksesan. Tentu saja tidak aneh, karena hidup ini atau kita ini sebagai manusia ada 2 realitas yang ada dalam diri kita, yang selalu melekat, yang tidak mungkin kita copot. Dan ini manusia, saya bilang manusia bukan agama Islam ya, manusia. Setiap manusia punya 2 realitas yang melekat di dalam dirinya yang tidak bisa dia lepas. Pertama adalah sebagai manusia adalah sebagai makhluk bertuhan. Makanya manusia tidak mungkin tidak percaya Tuhan, tidak butuh Tuhan. Manusia mungkin bisa tidak menyembah Allah dalam arti ilah, al-ma'bud yang disembah, tapi manusia tidak mungkin tidak butuh Tuhan dalam arti roh yang mengatur, yang mengurus alam raya, yang mengurus rezeki, yang mengurus langit bumi. Tidak mungkin manusia tidak butuh. Nah, yang kedua, ada realitas yang kedua adalah realitas sebagai manusia makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia butuh kehadiran orang lain. Karena itu, jamaah sekalian, sebagai makhluk spiritual atau makhluk bertuhan, maka disinilah Allah memberikan cara. Sebab apa? Sebab kalau potensi spiritual atau potensi sebagai makhluk bertuhan ini tidak terpenuhi, sesungguhnya malah kacau hidup kita ini. Malah kacau. Kenapa? Karena kita hidup ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian kriteria ini diberikan yang pertama, alladzina hum fi sholihim khashi'un. Kita cukup menyediakan waktu 5 menit konsentrasi untuk Tuhan. 5 menit Pak. 5 menit. Serius ini memang 5 menit tadi kita sholat itu. Gak sampai begitu. 5 menit konsentrasi serius untuk Tuhan, tapi itu memberikan pengaruh besar terhadap hidup kita.
Ya tentu saja akan lebih baik lagi kalau kita tambah dengan sholat sunnah yang lain. Ya itu kan tidak wajib. Jadi maksudnya kalau dilaksanakan yang bagus lah. Yang kedua, kita kemarin telah membahas yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang dan perbuatan sia-sia. Maksudnya tidak membuang waktu untuk hal yang tidak manfaat. Karena itu bagaimana segala hal termasuk satu aktivitas yang tidak bermanfaat itu adalah ketika dia melakukan satu pekerjaan yang halal yang tidak diniatkan. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, saya sering mengingatkan ketika berangkat dari rumah, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Supaya aktivitas kita nanti yang namanya kerja itu kan gak kerja terus toh, kadang yang tidur, ya kadang yang ngobrol, ya kan, tapi kan masuk pada lingkup bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Yang berikutnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Karakter yang kedua adalah orang-orang yang memang lizzakati fa'ilun, benar-benar melaksanakan zakat. Nah, ini perlu dikasih perspektif. Pertama, zakat itu bisa makna dua. Bisa zakat dalam arti tathhirul mal, membersihkan harta kita, dengan bersedekah. Pertanyaannya, apakah orang yang bayar zakat itu harus orang yang sudah orang kaya? Tidak juga. Inilah pertanyaan yang pernah diajukan kepada Imam Syafi'i kepada gurunya. Jadi Imam Syafi'i nanya begini, menurut Anda, apakah orang miskin itu harus bayar zakat? Jawab sama dia, menurut saya, menurut kamu. Ya kalau menurut saya seperti apa, menurut kamu seperti apa. Ya kalau menurut ulama fikih, orang miskin yang gak usah. Tapi sebenarnya meskipun harta kita tidak sebanyak kaum muzaki yang harus bayar zakat, tapi kita tidak bisa memastikan apakah harta yang kita dapatkan itu benar-benar dengan cara yang benar. Contoh sederhana ya, ini kalau ada, ya ini bukan pertunjukan nggak benar, misalnya sholawatan, Habib Syekh atau Habib Bidin harus Az-Zahir Mania, Syekh Mania, itu biasanya, atau hall, itu biasanya kan apa, pakai Tarafia, nanti semua yang parkir situ ditarik duitnya. Pada itu lahannya siapa? Bukan hadiah, tapi dia narik uang. Itu di Indomaret itu. Indomaret kita parkir, padahal dia nggak ikut punya lahan, tapi ikut narik. Itu bisa dapatnya banyak, Pak. Jadi logika itulah bahwa sebenarnya yang kita dapatkan itu, harta yang kita dapatkan itu tidak sepenuhnya itu adalah bersih. Karena itu keluarkan meskipun cuma sedikit dalam rangka untuk membersihkan harta. Tapi makna yang spesifik adalah mengeluarkan harta 2,5% jika memang sampai 1 nisab. Nah, yang kedua, zakat itu bisa bermakna tazkiyatun nafsi. Kalau tadi tathhirul mal, membersihkan harta dari hal-hal yang tidak benar. Terus kemudian yang kedua tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, menyucikan diri dari kekikiran. Nah, bagi orang mukmin yang sukses, maksudnya ini dijadikan kriteria. Kenapa? Karena memang yaitu tadi, orang itu selalu merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu hasil kerja kerasnya. Ini persoalan yang paling berat. Dia merasa meskipun benar bapak-bapak memang kerja keras, tapi jangan punya pikiran bahwa apa yang kita dapatkan itu karena hasil kerja keras. Itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafsu itu selalu begitu. Apalagi kalau kemudian nggak pernah pegang duit banyak, tahu-tahu pegang duit banyak. Oh, itu pasti yang nggak pernah kepikir jadi kepikir.
Yang kemarin nggak pengen dibeli jadi kebeli. Nah, disinilah kemudian ya sebelum bapak dan saudara membeli yang diinginkan karena punya duit banyak, sedekahlah dulu. Nah, gitu maksudnya itu, sedekahlah dulu. Nah, habis itu beli, jadi supaya ketika beli tadi itu menjadi tidak beresiko. Jadi kita kira gitu. Kenapa? Yang kedua, kenapa tazkiyatun nafs itu, fikir itu menjadi hal yang sulit bagi orang beriman, bagi manusia sebenarnya, karena secara umum itu, ini kita bicara secara umumnya, bukan orang mukmin. Kalau orang mukmin pasti tidak seperti manusia umumnya. Umumnya manusia itu nggak mau kalau haknya itu diambil. Di situ udah umum itu. Umumnya manusia itu tidak mau kalau haknya itu harus berkurang. Meskipun bukan berarti harus dimaknai bahwa hak orang lain yang diambil harus begini. Tetapi manusia itu umumnya nggak mau haknya itu berkurang. Ini kalau ketidakmauan haknya itu berkurang bercampur dengan keburukan sifatnya, maka bukan saja haknya tidak mau kurang, bila perlu hak orang lain terkurang sedikit. Lah ini makanya manusia itu memang karakternya begitu. Kalau dia dapat ya karena merasa kerja keras tadi itu, sehingga digambarkan oleh Al-Quran dia menggenggam erat. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuka wala tabsutha kullal basti. Karena itu ini dijadikan Al-Quran sebagai kriteria mukmin sukses. Kenapa? Karena dengan dia itu mengalahkan dirinya, maka segala potensi yang dia miliki akan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, dengan begitu dia bisa membangun hubungan sosialnya. Mustahil ada hubungan sosial bisa dibangun tanpa kedermawanan. Tidak ada. Hubungan sosial yang paling gampang itu memang kalau orang itu membangun dengan kedermawanan. Bahkan seandainya orang jahat, kenapa? Karena manusia itu al-insan abdul ihsan. Manusia itu sesungguhnya budaknya kebaikan. Jadi kalau orang melakukan perbuatan baik udah gak peduli dia siapa, pasti dia akan mau mengabdi kepada dia. Nah, inilah yang kemudian Al-Quran memberikan kriteria bahwa orang mukmin harusnya dia itu liz zakat fa'il. Zakat dalam maknanya mengeluarkan zakat, dalam maknanya yang lebih spesifik atau makna umum tadi, bahwa apa yang kita dapatkan itu tidak selalu harus, wah ini kan tidak satu nisab. Makanya pentingnya Imam Malik itu ngajari bahwa jangan sampai berpikir fikih minded, nanti akan jadi fasik. Sebab dalam pernyataan beliau itu man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafasaq. Siapa yang pikirannya fikih minded tanpa diberikan nilai-nilai ketasawufan, itu pasti akan fasik. Saya berikan contoh. Zakat itu satu nisab 86 gram emas. Ya kira ini yang masyhur ya. 86 gram emas berarti 1 gram 1 juta. Pernah beli emas kan? 1 juta. 1 juta berarti dia baru bisa punya dapat hartanya bisa mencapai 1 nisab itu kalau 86 juta. Pertanyaan sekarang gini. Ini kita berpikir-pikir ya, tanpa ada tasawuf. Ada orang punya uang 85.950.000. Wajib zakat tidak? Tidak. Dosa tidak? Tapi yang kurang ajar. Di sini pentingnya tasawuf itu. Makanya kita tidak akan pernah, makanya cara berpikirnya dari Allah. Saya tidak tahu bahwa harta yang saya dapatkan meskipun gak banyak, tapi saya kan tidak bisa menjamin bahwa cara mendapatkan saya ini dengan cara yang benar-benar benar. Itu cara berpikirnya itu begitu. Makanya bahaya banget kalau berpikirnya fikih main itu. Akhirnya nggak pernah mengeluarkan
enggak zakat. Kenapa? Alasannya kan belum satu nisab. Loh kan duit banyak, tapi kan belum satu nisab. Ini akhirnya nanti di hadapan Allah yang menang siapa? Biarkan Allah yang ngurus. Nah, sekarang persoalannya kalau memang benar-benar zakat, ya kita sedang benar-benar zakat. Pak, saya kan tidak uang saya kan nggak pernah cukup. Uang saya jangankan zakat, untuk kebutuhan saja tidak cukup, Pak. Di sini ada pernyataan bagus. Fa anta hina tusalli yanbaghi an takhsha wa taqwa fi salatika lillah. Ketika kamu sholat, maka hendaknya kamu sholat khusyuk dan tunduk, patuh dalam sholatmu yang benar-benar karena Allah. Ya tadi. Wa kadzalika hina tuzakki wa taraqqa malakatul khair fi nafsik. Begitu juga ketika Anda menanamkan sifat kebaikan dalam diri kita juga harus serius. Nah, gitu. Orang berbuat baik itu sesungguhnya bisa jadi dia punya kebiasaan buruk, tapi karena dia membiasakan baik, akhirnya yang buruk tadi berubah menjadi kebaikan. Karena itu, nah gitu. Tadi kan zakat. Fahina ta'malu wa tas'a. Kata Imam Syarawi, ketika kita sedang bekerja seperti Bapak ini, kita sedang bekerja, la ta'mal ala qudri hajatika. Jangan bekerja semata-mata ingin terpenuhi kebutuhan tok. Jangan semata saya sudah cukup. Ini bisa benar, tapi bisa saja salah. Tetapi wa inna ma'ala qadri taqatika wa sadaqatika. Tapi bekerjalah sebatas semaksimal kemampuan yang Anda miliki. Ya, seperti muda-muda begini ini, Anda harus maksimal. Untuk apa? Bukan untuk tujuannya supaya punya duit banyak, kemudian punya ini dan punya itu, mau masih muda, tidak begitu. Saya kerja keras nanti supaya saya bisa punya uang. Siapa tahu saya kemudian bisa punya uang banyak, kemudian saya punya kesempatan untuk berzakat. Nah, gitu. Jadi nabungnya itu Bismillahirrahmanirrahim, nyating sun untuk berzakat. Bismillahirrahmanirrahim, nyating sun untuk pergi haji. Jadi gitu. Jangan kita niatkan semata-mata untuk dunia ini. Niatin sun beli mobil, gak usah diniatkan punya duit beli mobil gitu aja. Gak usah diniatkan. Gak usah pakai diniatkan ditabung secara khusus begitu aja. Tapi kalau harus nabung secara khusus, pastikan bahwa itu adalah untuk membangun malakatul khair. Satu mentalitas kebaikan dalam diri kita. Saya tanam, siapa tahu nanti kalau adikku butuh saya bisa bantu. Siapa tahu nanti kalau ponakanku butuh saya bisa bantu. Siapa tahu nanti kalau temanku bisa butuh bantu. Masya Allah, seandainya uang ini ternyata tidak dipakai untuk itu, gara-gara niat Bapak, semua dicatat jadi kebaikan. Jadi makanya walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia memang serius. Karakter ini juga karakter. Jadi karakternya itu benar-benar pingin bayar zakat. Gitu ya. Karakternya pingin bayar zakat. Makanya karena dia sudah niat seperti begini, dia nggak perlu harus nunggu duitnya sampai banyak. Meskipun nggak banyak saja, dia tetap memberi. Hal yang paling sederhana bisa ngebosi. Tahu ngebosi ya? Apa ngebosi itu? Bos. Yang ngebosi, yang bisa mau makan di warteg, traktir. Misalnya, gue udah ngebosi kalau udah bahasa traktir misalnya. Dia setelah makan udah pakai ini aja. Padahal di warteg berapa ribu? 15.000. Tapi 15.000 sudah cukup untuk mendidik Bapak, untuk menanamkan malakatul khair dalam jiwa Bapak. Sederhana. Jadi jangan nanti deh 86 juta ya masih lama Pak. Saya nggak pernah, mungkin saya mati. Jangan begini. Bisa nggak punya kesempatan kebaikan. Makanya kata Nabi ada dalam hadis begitu. Manusia itu ada empat kelompok. Pertama, ada orang yang dia dikaruniai harta yang banyak, tapi hidup di dalam ketakwaan. Waduh, ini top. Kata Nabi, wa bi afdalil manazil. Hartanya banyak,
rajin ibadah, ya dermawan, ada tabawa bi afdal manazil. Kata Nabi, ini orang bagus-bagusnya orang dalam posisinya. Tapi ada kedua. Yang kedua ini tidak dikasih harta banyak, tidak punya harta. Tapi dia melihat temannya yang kaya, yang dermawan tadi itu, kemudian dia niat, ya Allah, kalau nanti saya kaya kayak dia, saya akan apa seperti dia. Tapi wawa shadiqun niyah, bukan ngomong ya, bukan sekedar ngomong, tapi wawa shadiqun niyah. Dia benar-benar niat yang benar dengan seperti itu. Apa buktinya? Tadi itu loh, traktir. Masih perlu 10.000, udah tehnya aku aja yang bayar. Loh, teh harganya cuma 5.000, tapi itu sudah cukup untuk bisa mendidik tadi. Wawa shadiqun niyah. Kata Nabi, kalau ada orang yang tidak punya harta, tapi kemudian dia melihat ada orang yang punya harta dan dia iri, bukan karena kayanya, iri karena dermawannya, iri karena dia bisa berbuat baik dengan harta. Ya Allah, enak banget dia. Wa shadiqun niyah. Apa kata Nabi? Wa hum ala sawa. Keduanya pada posisi yang sama. Jawab. Jadi Bapak nggak perlu harus seperti Pak Kapan dulu. Itu tinggal zikir yang baiknya situ nambah ala sawa. Nanti sampai mati gak sudah apa tadi. Yang ketiga, ada orang dikarunia harta yang banyak, tapi tidak hidup di dalam ketakwaan. Yang ikut hawa nafsu aja, pokoknya untuk nyenengin hawa nafsu. Hartanya itu nyenengin hawa nafsu. Wa huwa bi akhbasil manazil. Orang ini berada di tempat yang paling buruk. Wah, ini siksanya berat. Udah dapat harta banyak, perilakunya nggak baik, waduh, gampang enak malaikat. Ada maka rasulullah itu. Tapi ada orang keempat ini, Pak. Waduh, ini orang yang sial-sialnya orang hidup ini, orang keempat ini. Orang nggak punya harta, tapi ketika melihat orang itu bisa dugem, bisa main judi, itu dia kepingin. Oh, dia kepingin melakukan itu. Oh, pokoknya nanti saya punya duit, saya akan melakukan seperti dia. Wa shadiqun niyah. Dia benar serius berpikir situ. Apa kata Nabi? Wa ala sawa. Ini orang yang paling celaka di dunia begini. Celaka dunia, celaka akhirat. Karena itu bekerjalah bukan karena untuk memenuhi kebutuhan, bukan sekedar sebatas terpenuhi kebutuhan, tapi bekerjalah sekuat tenaga yang Bapak dan Saudara punya dengan tujuan supaya bisa berzakat, supaya bisa berhaji, supaya bisa bersedekah. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Salah satu kriteria sukses seorang mukmin adalah orang yang senantiasa menjaga farjinya. Farji itu kemaluan. Kemaluan baik laki maupun perempuan, namanya farji namanya. Illa ala azwajihim, kecuali dengan pasangan yang sah. Loh, ini ternyata diberikan ditaruh oleh Al-Quran bagian dari kriteria sukses. Karena begini, ya Allah, memang Bapak pernah baca Jakarta Undercover? Saya itu pernah mendapatkan sebuah majalah Jakarta Undercover. Masya Allah. Ini benar-benar kehidupan di metropolis di Jakarta. Jangan sangat. Kalau dalam bahasa hadis, salah satu yang layak dibunuh adalah orang yang menzinai istri tetangganya. Saya hanya mikir, nah kalau istri orang lain, bukan tetangga, kenapa sampai Nabi kok istri tetangganya? Karena begini, Pak. Ini saya sampaikan dalam majalah Jakarta Undercover. Jadi dia punya tetangga. Dilalah tetangganya itu istrinya cantik. Jadi ketika dia berhubungan, dia bayangkan seperti istrinya orang tadi. Ya. Tapi akhirnya apa? Bayangan dia dari setan. Bayangan dia itu diwujudkan, Pak. Akhirnya tukar pasangan. Yang saya juga bayangin, enak kayaknya tidur sama dia. Coba.
Dan itu benar-benar terjadi di Jakarta. Akhirnya tuker-tukeran pasangan. Kenapa ini dijadikan satu kriteria hal yang dijaga dan memang harus dipaksakan untuk dijaga? Karena melalui farji itulah, melalui kemaluan itulah bukan sekedar membuang kotoran, tapi melalui jalan depan itulah akan melahirkan generasi-generasi. Makanya perlu dijaga hubungan itu kepada sesama. Untuk hal yang sifatnya Al-Quran yang berbeda cara mengungkapkannya. Untuk hal yang bersifatnya perintah, fala ta'taduha, jangan kamu melampaui batas. Tapi untuk yang dilarang, fala taqrabuha, jangan kamu mendekat-dekati. Jadi gitu. Makanya dalam Al-Quran itu sebutkan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Oh, nggak boleh itu deketi Pak ya. Kalau ngelakuin boleh berarti. Oh, deketi aja nggak boleh, apalagi ngelakuin. Kenapa sampai deket? Larangannya jangan, bukan begini, jangan berbuat zina, bukan begitu. Jangan dekat-dekat zina. Sebab apa? Sebab perzinaan itu akan terjadi karena ada situasi yang kemudian menciptakan seperti itu. Wah, sekarang ini berat. HP ini, waduh, HP ini memang bisa untuk ngaji, tapi ngajinya paling 5 menit, 10 menit, selebihnya. Masya Allah. Pokoknya istighfar tok. Kenapa? Kita sudah tidak perlu harus kemana-mana untuk melakukan satu kemaksiatan. Cukup di rumah, di kamar dengan HP kita masing-masing. Saya kadang berpikir, ya Allah, memang teknologi tetap teknologi, ya bisa ada hukumnya. Tapi hukmul wasail ala hukmil maqasid. Yang namanya hukum dari wasilah, alat itu, ya hukumnya ditujuannya untuk apa? Bisa Bapak yang bayangkan, fit call. Ada yang lebih canggih dari fit call, yang bisa, ya fit call itu ya, yang wajahnya bisa kelihatan. Coba itu di kamar, terus kemudian sama pacarnya, terus sama-sama telanjang. Jadi, terus pokoknya itu kita sendiri yang akan mengendalikan. Makanya Maha benar Allah, kenapa ini kemudian dijadikan kriteria yang harus dijaga dan diusahakan. Jadi bukan hanya kerja biasa, ini benar-benar menjaga kemaluan. Makanya kan kata Nabi, kalau memang sering mikirnya macam-macam, ya udah nikah aja. Jadi itulah ya, sampai Sayyidina Ali itu, makanya pentingnya punya istri. Kalau kamu melihat tertarik di luar, udah cepat datangi istrimu. Jadi, sialnya pas di rumah istrinya nggak ada. Wah. Jadi ini kalau bukan karena iman itu udah akan kuat. Iya. Jadi istri tetangga gitu. Ya Allah. Alhamdulillah. Tapi saya berpikir, ya Allah, ini kok ya jadikan kriteria sama Tuhan. Tapi memang ternyata yang benar, serius ternyata. Ini hal yang gak gampang, Pak. Menjaga kemaluan. Kenapa? Karena hubungan kita ini begitu sangat bebas. Siapa yang bisa mengendalikan? Ya, orang mau baju pakai apa di jalan terserah dia. Kita terus mau melarang gimana? Mau masing-masing akhirnya nanti dianggap melanggar privasi. Repot, Pak. Makanya saya ini memang istri saya menjaga ya. Jadi tidak boleh ngajar perempuan saya. Saya itu di kampus itu nggak boleh ngajar perempuan. Pokoknya tidak boleh, sudah boleh. Makanya saya ngajar di PTIG. Sekarang PTIG ada kelas perempuan. Tapi kan tetap kampus lagi. Makanya saya nggak pernah ngajar di mana-mana. Kampus satu-satunya saya ngajar meskipun saya doktor, ya mungkin nanti besok lagi kalau memang Allah mentakdirkan bisa profesor, ya tetap saja di PT. Saya tidak mau ngajar di tempat yang lain. Bukan karena apa, khawatir tak kuat. Kalau orang lain memang berzina, tapi kalau ustadz nanti kan dikawini.
Gimana? Alasan niru sunnah Rasul. Waduh. Saya kalau ada begitu tuh cekal banget. Maksudnya kalau mau kawin aja gitu loh, nggak usah pakai niru sunnah Rasul. Kalau niru sunnah Rasul, kalau mau niru Rasul ya cari yang tua kan gitu, yang tua yang adanya banyak, jadi kayak Siti Saudah gitu. Waladina furuf jihadullah waladina li amanati ma'ahdim raun. Berikutnya adalah orang kriteria pemimpin sukses adalah orang yang menjaga amanat. Ya, menjaga amanat. Amanah kullu ma ustumin ta'alim. Amanat adalah apa saja yang dipercayakan kepada Anda. Bisa barang, bisa pekerjaan. Apa saja yang itu menjadi tanggung jawab Anda, itu namanya amanat. Ya. Wa awwalu syai'in ustuminta alaih ahdul iman billahi alladhi akhadahu alaih. Amanat yang awal sekali, amanat awal yang harus kita jaga itu adalah amanat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat ini menjadi ahdullah, janji kontrak kita kepada Tuhan yang jaga sholat tadi. Makanya kenapa Allah berjanji kalau kamu jaga, tak jaga kamu. Hafidhu ala sholawat. Kalau kamu menjaga sholat, akan aku jaga kemaslahatan hidup. Kita harus percaya itu. Nah, wa ma dumta qad amanta bil ilah falaika an tanfada awamirah. Selama kamu beriman pada Allah, tentu saja kita akan siap untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Di sini ada penjelasan begini. Ada amanat, ada al-ahdu. Dalam bahasa Al-Quran ada al-amanah, ada al-ahdu, ada al-wa'du. Janji dan amanat. Nah, kita biasa gitu. Kita harus pegang janji dan amanat. Pokoknya apa saja yang dipercayakan kepada diri kita, maka itu adalah amanat. Termasuk Bapak sebagai pekerja. Tercatat sebagai pekerja Lois, masuk juga pekerja, dia itu amanat. Nanti bagian-bagian apa itu amanatnya. Jadi amanat jangan kemudian kita harus bayangkan sebagai sebuah atau apa terkait langsung dengan agama. Tapi apa saja yang dipercayakan kepada diri kita untuk kita jaga, maka itu adalah amanat. Karena itu, ketika misalnya yang mengamanati Anda itu orang kafir, misalnya orang muslim lah misalnya, akhirnya apa? Biar aja kafir ini. Ya jangan begini. Kenapa? Karena ketika siapapun yang ngasih amanat itu, Allah tidak pernah melihat siapa yang akan ngasih. Sebab sekali amanat itu sesuatu diamanatkan kepada Anda, maka hubungan kita ada hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama al-ahdu. Ahdu itu begini, fa kullu ma yata'ahadu bil insan fi ghairi ma'siyatin. Segala apa saja yang lakukan satu perjanjian dengan orang, perjanjian selama tidak terkait dengan kemaksiatan ya. Apa sajalah ya. Entah dia berjanji mau ke rumah, ya pokoknya nanti kita akan ketemu, kita akan kerjasama. Wa yazamul wafa biha ahada bihi. Selama kita punya janji kontrak dengan siapa saja, selama tidak menyangkut maksiat. Dan kita wajib untuk penuhilah, karena itu adalah bagian dari janji kontrak yang harus dipenuhi. Li'annaka hina tu'ahidul insana ala syai'in faqad wabitta harakata wa qayyattaha fi da'irati infali hadal ahdi. Karena ketika kita itu melakukan satu perjanjian dengan orang, ya berjanji, gimana kita, ya udah nanti kita ketemu di sana. Ya ini kan sebenarnya berjanji sudah. Kita nanti ketemu di mana? Itu al-ahdi. Kenapa ini kemudian oleh Al-Quran dijadikan sebagai salah satu kriteria yang harus juga kita perhatikan? Begini, Bapak dan Saudara. Ketika misalnya ini, saya berjanji ingin ketemu sama Pak Tata di sebuah tempat. Boleh jadi di waktu itu sebenarnya Pak Tata ini tidak punya waktu, menyempatkan.
Orang yang kita ajak berjanji ketemu untuk kerjasama itu bisa jadi dia menyempatkan dirinya. Boleh jadi dia menghilangkan sekian banyak orang untuk memilih Anda. Inilah kenapa kemudian al-ahdu itu ada janji antara dua pihak. Kalau al-wa'du janji sepihak. Anda berjanji mau datang, janji dan sebagainya. Nah ini juga bagian yang harus diperhatikan. Makanya Al-Quran menggunakan ini adalah sebagian dari kriteria mukmin sukses. Kenapa? Karena orang seringkali dalam tanda kutip tega merusak perjanjiannya karena persoalan-persoalan duniawi. Ya sama dengan Ustaz sama dan lebih. Dia diundang sana, tidak tahunya di waktu itu diundang orang gede. Nah gitu. Saya kemarin hampir tergoda saya. Jumat besok ini itu kebetulan ada jadwal. Dan jadwal ini masjidnya masih baru. Artinya kalau saya batalkan, tidak ada masalah, saya nggak kenal pengurusnya. Saya cek, saya cari. Sebab apa? Di Jumat yang sama saya sudah berundang di Istiqlal. Ya, Bapak pasti tahu pasti Istiqlal lebih gede daripada Jumat itu. Dia pas selesai gitu. Saya pikir, wah ini saya cari. Maksud saya mau saya negosiasi baru. Kalau saya bisa negosiasikan lagi, Pak bisa nggak di reschedule dengan jadwal yang kosong seperti ini? Ternyata dilarang, nggak ketemu toh, nggak ketemu ini ya, nggak ketemu nomor HP-nya. Saya pikir ya udahlah, yang penting di jadwal saya tercatat di masjid ini. Akhirnya saya batalkan, Pak, saya nggak bisa karena saya itu qoblal Jumat, cuma jaraknya lebih jauh. Jadi Jumatannya di daerah Sawangan, kan jauh dari Istiqlal. Tapi inilah jangan sekalian, ini dialami oleh banyak orang. Merusak perjanjian itu dialami banyak orang. Makanya maksud saya, kalau Bapak melakukan jadi kontrak dengan Lois misalnya, dilalah bahwa Bapak ada kesempatan yang lebih baik, ya harus ngomong secara benar. Ya, bilang aja, Pak, saya kayaknya mau resign, saya mau melakukan satu kerjasama dengan. Saya kira tidak ada masalah. Jadi jangan sampai kemudian semata-mata. Saya pernah ketemu teman saya, Jumat saat itu dia nggak berangkat. Saya tegur, karena saya tahu dia jadwalnya padat. Loh, kamu kok nggak berangkat Jumatan? Nggak ada jadwal? Ada. Nah kenapa Bapak? Jauh, malas. Loh, kaget saya. Lah terus nanti siapa? Pasti ada yang ganti. Lah, ya seperti begini nih, Masya Allah. Ini dialami oleh banyak orang. Jadi faktor yang paling kuat merusak seseorang, berani merusak perjanjian dengan siapapun, itu pasti gara-gara duit. Sudah ada cara lain. Bisa tahta harta wanita, itu betul 3 ta itu. Tahta harta wanita itu jeratan jebakan iblis yang paling luar biasa. Sehingga seseorang itu berani merusak perjanjian dengan siapapun. Ya, yang terakhir adalah walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara sholat-sholatnya. Yang pertama kemarin khusyuk dalam konteks sholatnya. Tapi kali ini dalam konteks waktunya, menjaga waktu-waktu sholat. Di sini ada penjelasan begini. Fil ayat sabiqah haddas an salat min haitsu hayatul khusyuk wal khudu' fiha. Di ayat pertama kemarin juga bicara tentang salat. Tapi salat dalam konteks ini adalah dalam konteks khusyuknya, yaitu aktivitas salat itu. Wa huna yadhkur salat min haitsu ada'uha wal hifadz 'alaiha.
Sementara sholat dalam hal ini adalah dalam konteks melaksanakannya. Melaksanakannya itu berarti menyangkut sah dan tidak sahnya, itu rukun dan syaratnya, juga menyangkut waktu-waktunya, menjaga waktu-waktunya. Li'anna al-hibat yani an ta'khudha kulla waqti min awqati shalat bi miladi. Artinya apa? Bahwa kamu akan mengambil setiap waktu sholat tadi itu melalui kapan dia muncul. Sekarang saya bertanya, kapan sholat asar dikatakan masuk waktunya? Ketika ada adzan, itu ada di waktu asar, itu harus begitu lah. Adzan itu bisa banyak, bisa duhur, sekarang duhur, ternyata ada, ada. Nah ini berarti sudah waktu-waktu sholat. Nah, waktu sholat, saya jelaskan. Waktu sholat itu namanya waktu muwassa' namanya. Waktu yang diperluas. Jadi waktu sholat itu bukan 5 menit, 10 menit. Tapi sejak dikumandangkannya adzan sampai masuk adzan di waktu berikutnya. Kecuali subuh. Wah, kalau subuh tapi waktu duhur tidak sampai duhur, kalau subuh ya sampai terbitnya matahari. Jadi waktu duhur tadi kita ada adzan sampai adzan masuk waktu asar. Itu orang masih berada di dalam waktu. Cuma begini kata syarah. Innal waktu mumtaddun. Ya. Waktu sholat itu memang memanjang. Fadluhnu masalan, sholat duhur misalnya, min adadid duhri ila qabli adan asr. Sejak adzan duhur sampai sebelum masuk waktu asar. Sebelum masuk waktu asar. Wa kata fi baqi shalawat, begitu sholat yang lain. Kata beliau, nah, memang benar bahwa waktu sholat itu mumtad, muwassa, memanjang, meluas. Lakin may yadmanu lakal hayat ila akhir waktu. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa kita sampai di akhir waktu itu? Itu saja, karena mati itu kita tidak tahu. Makanya kenapa kita tidak boleh kemudian kan waktu itu cara berpikir fikih tanpa diberikan kekuatan tasawuf berbahaya. Dari sisi fikih benar Pak. Selama orang itu sholatnya itu tidak keluar waktu itu maksudnya tidak keluar waktu maksudnya sejak masuknya adzan sampai menjelang sebelum waktu berikutnya, itu ukuran cuma 1 rakaat. Selama Bapak kok 1 rakaat dapat 1 rakaat kok adzan, itu dianggap tidak keluar waktu. Berarti kan mepet banget itu. Ya waktu haram maksudnya ini. Sudah masuknya waktu haram, tapi tetap dianggap sah. Dapat 1 rakaat, masuk adzan. Itu dianggap sah. Dianggap masuk waktu di situ. Tapi ya maksudnya waktu haram. Kalau dalam fikih itu maksudnya waktu haram. Tapi kan ini cara berpikir. Tapi kan sah Pak. Lah itu fikih itu. Cara berpikir fikih tanpa diberikan kekuatan tasawuf. Tapi kalau kita dikasih tasawuf, kekuatan tasawuf, maka mas waktu ini mumpung saya tidak ada pekerjaan dan sesuatu yang saya selesaikan saat asal dulu. Sebab apa? Sebab bisa jadi, tapi bukan gini juga. Ketika Bapak harus menyelesaikan sesuatu, harus benar Bapak selesaikan. Dan Bapak bisa menyelesaikan tadi itu tidak sampai keluar waktu, selesaikan dulu. Jangan sampai pekerjaan Bapak yang harus diselesaikan terbaik di sholat. Mending kerja ini sholat daripada sholat ini kerja. Ya. Tapi kalau kemudian tidak bisa terselesaikan sampai keluarnya waktu, sudah nggak bisa ditawar, harus ditinggalkan. Nah gitu cara berpikir. Makanya kan kenapa kita perlu paham fikih itu, bahwa waktu sholat itu mumtadun, muwassa'. Tapi bukan berarti kita harus gampang. Sebab apa? Sebab kita juga tidak tahu siapa yang bisa mayat mantu sholat isya misalnya qabla adzan fajar misalnya. Antara aja memang afdolnya sholat isya itu di akhir waktu, bukan di awal waktu afdolnya. Tapi kok kayak awak deh gini ini ada
tidur ya habis. Siapa bisa menjamin bahwa kemudian sebelum fajar bisa bangun? Jadi makanya disitulah kenapa kemudian selama kita bisa mempercepat untuk melaksanakan sholat, lakukan itu. Ajilu bis sholat qabla al-fawt. Segera sholat sebelum waktunya habis. Nah, ulaika humul warithun. Mereka itu khusus sholatnya, dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat, melakukan melakukan zakat, menjaga kemaluannya, menjaga amanat-amanat dan janjinya, dan juga menjaga waktu sholat. Maka kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang berhak mewarisi surga Firdaus. Saya kira ini bisa dilakukan semuanya. Kita tidak pakai syarat-syarat tertentu untuk melakukan 5 hal tadi. 5 ya? 1, 2, 3, 4, 6. Kita tidak menggunakan syarat-syarat tertentu. Harus dokter dulu, harus ustaz dulu, harus duitnya banyak dulu, enggak. Kita bisa melakukan itu semuanya dengan latar belakang kita masing-masing. Tapi tentu saja semuanya atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kriteria mukmin sukses. Dan insyaallah nanti akan ada manhaj yang lain, petunjuk Al-Quran yang lain tentang hal yang lain. Terima kasih. Saya kira itu kalau ada yang perlu disampaikan saya persilakan sebelum saya akhiri. Ya, silakan langsung. Ini banyak pertanyaan yang diulang.